Salam sejahtera dan salam sepak bola untuk kita semuanya. Oke, pecinta timnas Indonesia, untuk pertandingan timnas Indonesia versus Afghanistan sudah usai ya, dan dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 2-0 untuk Indonesia, dan gol diciptakan pada menit-menit akhir babak pertandingan usai ataupun di injury time, babak pertambahan waktu. Indonesia bisa mencetak 2 gol sekaligus. Nah, demikian ya untuk timnas Indonesia menang 2-0. Dengan ini timnas Indonesia memperoleh nilai 9 dan memperoleh penuh 9 dan menjadi juara grup C di Piala Asia U2 ya, di U17 maksud saya ya, dan Indonesia dipastikan masuk ke Piala Dunia U17 2025 mendatang, dan kita akan menanti siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di 8 besar mendatang di semifinal, dan kita akan menantikan. Dan Indonesia memang di sini diciptakan untuk timnas Indonesia di menit-menit akhir itu, yaitu diciptakan oleh melalui injury time oleh Alberto ya, dari Fadli Alberto dan juga Zabigoli. Nah, di sini ya diciptakan oleh Zabigoli dan Alberto. Nah, di injury time menit-menit pertandingan akan peluit akan dibunyikan, dan ini sungguh-sungguh keberuntungan kalau ini, dan gol ini sangat-sangat tidak disangka-sangka ya. Karena apa? Di sini dalam saya lihat untuk permainan, apalagi di babak pertama timnas Indonesia digembur habis-habisan, dan di sini di babak pertama lini tengah Indonesia tidak berkembang ya, tidak berkembang sama sekali. Lini tengah Indonesia hancur menurut saya di sini ya. Banyak sekali dipotong-potong dari lini tengah. Kita kalah di lini tengah dengan Afghanistan, dan justru kita Afghanistan banyak sekali peluang-peluang yang sangat-sangat berbahaya, tapi keberuntungan tetap berada di Indonesia, itu tidak bisa berbuah gol. Nah, dan di sini untuk timnas Indonesia memang ada banyak sekali yang harus diperbaiki, walaupun ini memenuhi kemenangan, tapi menurut saya di sini pertandingan pada kali ini dengan Indonesia versus Afghanistan ini ya, pertandingan timnas Indonesia ini saya rasa itu sangat membosankan ya, sangat membosankan. Karena apa? Di sini tidak ada bermain cantik-cantiknya, tidak ada. Satu, banyak sekali kesalahan elementar. Satu, yaitu adalah passing yang tidak akurat, passing yang selalu kalah dalam penguasaan bola. Saat menerima bola, timnas Indonesia ini sering kehilangan bola. Nah, saat memegang bola, timnas Indonesia sering kehilangan bola di sini ini tidak karena kehebatan lawan, tapi karena kesalahan sendiri. Nah, dan sering memberi umpan tidak pada ruang yang kosong, tidak pada pemain-pemain ataupun rekan yang free betul-betul, tapi malah pada rekan yang agak sibuk. Di sini di lini dan lini yang lain ini terlalu jauh, jadi terlalu jauh, dan saat mendapatkan bola timnas Indonesia juga tidak mendapat support dari rekan-rekannya itu ya. Kemudian di sini saya lihat untuk kerjasama dari tim ini untuk saat melawan Afghanistan, dan juga ini timnas Indonesia kerjasama tim dibilang sangat-sangat rusak, dibilang tidak begitu baik. Memang nggak baik kerja sama tim, karena saya lihat itu dengan bermain hanya mengandalkan individu saja, dan seringkali telat mengambil keputusan, dan seringkali mendapatkan umpan ataupun mendapatkan kesempatan yang berharga tidak mau memberi umpan atau memberi passing kepada rekannya, dan cenderung di sini agak egois. Nah, di apalagi di babak pertama kita hancur, bahkan penguasaan bola kita kalah di babak pertama. Penguasaan bola kita menguasai cuma 45%, dan Afghanistan menguasai bola 55%. Di sini efektivitas dari penguasaan bola kita kalah dengan efektivitas penguasaan bola, dan di sini untuk tendangan-tendangan yang on target, kesempatannya ada lebih banyak dikuasai, diperoleh oleh Afghanistan. Kita dari skill kita juga memang dalam head to head kita selalu kalah dengan head to head, tapi di babak kedua timnas Indonesia ada perubahan. Di pergantian pemain, sekitar ada 4 pergantian pemain di babak
kedua menit-menit awal ini memang belum ada perubahan sama yang signifikan, tapi malah ini masih saja untuk chemistry-nya belum dapat sama sekali untuk di babak 2 di menit-menit awal sampai pertengahan belum dapat sekali, dan masih banyak sekali melakukan kesalahan dan melakukan blunder di sini. Dan bahkan di sini juga hampir saja ya kiper kita juga melakukan blunder dan berbuah gol. Untung saja ini keberuntungan tetap berada di timnas Indonesia ya. Dan setelah di menit-menit yang ke 65 ya 75 menit yang ke 75an ini baru ada pergantian pemain, sekitar 75 ada pergantian pemain. Di sini juga untuk goli dimasukkan ya, goli dimasukkan, dan juga ada beberapa pemain yang dimasukkan. Ini baru ada perubahan yang signifikan. Kita tampil di babak 75 ya, menit ke 75 kita tampil dengan formasi menyerang penuh dengan menggunakan formasi berubah. Biasanya kita menggunakan formasi 3 back, untuk tadi ini menggunakan formasi 4 back di menit yang ke-75, dan ini membawa perubahan. Dan Coach Nova Arianto menerapkan strategi menyerang penuh ya, bahkan meninggalkan cuma 2 back saja di lini belakang kita. Dan sering kita saat menyerang penuh ya, kita saat mendapatkan serangan balik kita agak kelabaan, agak kaget, memang agak tersyok saat mendapat serangan balik karena meninggalkan cuma 2 back. Itu ya resiko menggunakan bermain dengan 4 back. Nah ya, jadi seperti itu. Dan memang dengan formasi penuh Indonesia mulai dari menit 75 ini Indonesia selalu menggempur dan menyerang pertahanan dari Afghanistan ya, dan begitu, dan banyak sekali dilakukan serangan-serangan tapi memang tetap gagal. Dan itu masih ada keegoisan dan juga umpan-umpan kita ya memang tidak begitu tepat, passing-passing belum begitu akurat. Itu yang menyebabkan timnas Indonesia tidak mencetak gol di menit-menit ke-75 bahkan menit-menit ke-85. Dan syukur saja di injury time kita bisa mencetak gol melalui Zabigoli, dan juga di sini untuk gol pertama kali yang diciptakan oleh siapa itu, Alberto ya, diciptakan oleh Alberto, dan di gol yang kedua diciptakan oleh Goli. Nah ini kerjasamanya di hampir menit akhir ini, kerjasama cukup ciamik, cukup baik, pemain cukup dewasa, tidak bermain dengan egois kembali dan mau memberikan umpan kepada yang teman di dekatnya ya. Ini bekerja sama dengan bagus. Nah seharusnya memang permainan timnas Indonesia sejak awal ya memang harus seperti babak menit-menit akhir. Dan di sini yang saya salut itu adalah Coach Nova Arianto. Di sini selama peluit belum dibunyikan tetap jangan menyerah dan semangat. Nah seperti itu. Dan ini memang menjadi pelajaran yang berharga, dan semoga nanti di semifinal timnas Indonesia U17 ini mendapatkan formasi yang cocok ya, untuk Coach Nova Arianto mendapatkan formasi yang benar-benar bagus ya, dan memang benar-benar klop cocok. Karena memang untuk pertandingan ini bisa dibilang Coach Nova Arianto belum mendapatkan formasi ataupun belum mendapatkan yang klop yang begitu baik, memang belum mendapatkan ramuan yang top tier menurut saya. Karena memang karena memang dari menit pertama hingga ke 75 ini permainannya ini masih amburadul dan tidak enak lah, bisa dibilang tidak enak untuk ditonton. Tidak ada permainan cantik sama sekali, tidak ada, sangat-sangat amburadul. Bahkan pertahanan kita sangat amburadul, dan juga hampir saja kita kecolongan, dan pemain-pemain kita ini sering kehilangan fokus di lini belakang kita. Nah jadi itu untuk pertandingan timnas Indonesia pada dini hari ini.